Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat fillah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya mendapatkan satu kehormatan untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekalian di musola kita yang tercinta. Musola apa Bapak Ibu? Mustaqim. Al-Mustaqim. Mustaqim itu artinya lurus, lempeng. Ya. Jadi mungkin ada filosofinya. Mudah-mudahan ya, kita senantiasa dibimbing di jalan yang lurus, ya, sampai kita dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah doa kita setiap hari. Doa yang tulus dari seorang mukmin, minimal satu hari 17 kali kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada khalifah yang mulia Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, dan seluruh para sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang setia mengikuti petunjuk mereka dengan baik. Salam hormat saya dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu, kepada para guru, para asatidzah. Ya. Di sini saya hadir hanya ingin berbagi ilmu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan bisa dipetik faedahnya. Baik-baik sekalian, tema kita kali ini apa? Menjadi pasutri idaman. Judulnya menarik ya. Menjadi pasutri idaman, pasangan suami istri yang idaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin ingat kapan momen pertama kali bertemu dengan istri dan momen sakral ketika mengucapkan ijab kabul. Masih ingat nggak? Ingat, Masya Allah. Kapan waktunya, tempatnya di mana, ya kan? Penghulunya waktu itu siapa? Penghulunya lupa Ustaz. Perasaannya apa sebelum nikah? Mungkin deg-degan, sehingga begitu di hadapan penghulu kok sudah dari semalam ngapalin ya Pak ya. Saya terima nikahnya bulan binti bulan dengan mas kawin seperangkat. Ternyata Pak, alat sholat. Alhamdulillah mahar yang murah-murah Pak ya. Bukan seperangkat ya. Rumah dan isinya kan repot. Dibayar tunai. Dengan ijab semacam itu dan qabul. Jadi ijab itu adalah ucapan yang pertama, qabul itu ucapan yang kedua.
ijab biasanya dari sang wali, kemudian qabul dari sang mempelai laki-laki. Tapi bisa nggak ijab itu dilakukan oleh sang mempelai, terus qabulnya dari sang wali? Bisa nggak Pak? Bisa. Ya, bisa. Yang penting ada dua rukun itu. Saya ingin menikahi anak bapak yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, misalkan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lalu dari pihak wali memberikan qabul, saya terima. Selesai, cukup. Jadi ijab itu adalah ucapan yang pertama, qabul ucapan yang kedua. Baik ijab itu dari pihak wali ataupun dari pihak mempelai laki-laki. Dari yang awalnya hanya sebatas hubungan kenal saja, tidak ada hubungan dengan keluarga atau besan antar besan, tidak ada yang dulunya haram berubah seketika menjadi haram. Yang dulunya tidak ada tanggung jawab, begitu ada ijab qabul berubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ijab qabul itu dengan perjanjian yang kokoh, yang kuat. Allah berfirman, "Kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Bagaimana mungkin kalian wahai kaum laki-laki setelah menikah kalian mengambil mahar yang pernah kalian berikan, padahal kalian telah betul-betul saling memiliki satu dengan yang lain. Afdhalukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kaum wanita telah mengambil perjanjian yang kokoh dari kalian. Jadi Allah nyatakan ijab qabul itu sebagai mitsaqan ghalidha. Kalau begitu pernikahan itu bukan hanya sekedar yang namanya maksud itu kan, nggak enak ditanyain kapan nikah, nggak begitu. Ya. Daripada jomblo terus kan, mending ada status yang jelas. Bukan. Menikah adalah sebuah ibadah yang besar, bahkan termasuk tujuan adanya hukum-hukum para nabi dan rasul, termasuk hukum Islam. Ada usul fikih itu ada namanya ad-daruriyatul khams. Apa? Ad-daruriyat. Jadi ada perkara-perkara yang mesti dijaga di dalam beragama. Ya, dan ini merupakan intisari dari ajaran Islam. Yang pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzu al-aql, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzul 'aql, menjaga kehormatan dan keturunan nasab. Yang kelima adalah menjaga apa? Harta. Untuk menjaga din Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ketika mereka kuat dan mereka memiliki kemampuan untuk berjihad fisabilillah. Seperti di negara kita ini, Pak. Negara kita ini merdeka karena apa? Karena jihad fisabilillah. Kalau tidak ada jihad yang dilakukan oleh para pejuang kita dari Sabang sampai Merauke, kalau tidak ada perjuangan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, siapa lagi, Pak? Jenderal
Sudirman melakukan perang gerilya selama 7 bulan di tanah Jawa. Bukan perang gerilya, musuhnya besar. Turun lagi Belanda, Inggris ke Ambarawa. Ada yang dari Ambarawa di sini, dari Semarang, dengan strategi perang namanya capit udang, geser biar ke arah pantai utara. Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, dan beliau berjihad dalam kondisi punya sakit apa ya? Sakit apa Pak? Paru-paru TBC, sehingga salah satu paru-paru beliau nggak berfungsi. Kadang bisa berdiri, kadang tidak, sehingga harus ditangguh ke mana. Perjuangan mereka, masya Allah, luar biasa. Dan pahalanya mudah-mudahan terus mengalir ya, sampai hari ini. Makannya hanya dengan nasi putih, tempe bacem, sama satu cabai. Atau tempe bacem Pak. Enak ya tempe bacem ya. Tempe olah manis itu ya, khas Jogja gitu. Untuk menyelamatkan agama, menjaga jiwa, Allah tanamkan jiwa. Yang kedua, untuk menjaga jiwa manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita makan makanan yang baik, makanan yang halal. Tidak boleh melakukan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Tidak boleh melakukan sesuatu yang mudarat, la darara wa la dirar. Itu adalah besar dan besar. Bahkan ada seorang sahabat bermain-main ini pedang. Di depannya ada sahabat yang lain. Maka Nabi melarang. Kalian tidak tahu barangkali mengenai itu. Adab membawa senjata pun diperhatikan betul dalam Islam. Bahkan untuk menjaga jiwa, subhanallah, Allah menghalalkan sesuatu yang asalnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian makan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Untuk penghuni pohon angker ini, untuk penghuni rumah keramat ini, begitu. Itu apa yang disembelih untuk selain Allah. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak dan tidak ada makanan kecuali itu, Anda dalam kondisi lapar sekali, tidak ada makanan kecuali yang haram, boleh apa tidak makan itu? Boleh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa manusia agar hidup, meskipun harus menerjang sesuatu yang haram. Jadi Allah itu pengennya manusia itu hidup. Seorang muslim itu hidup. Ada orang yang pengennya mati dengan mengatasnamakan jihad dan seterusnya. Ini keliru. Bahkan jihad itu pun harus sebisa mungkin menjauhkan mudarat. Nabi SAW memakai baju besi. Nabi SAW ya, menggunakan baju yang tidak tembus. Meskipun pernah juga beliau dalam perang Uhud, beliau terluka. Gigi seri bawah, gigi geraham bawah, kena panah. Ya. Jadi itu ciri Islam. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal, karena untuk menjaga akal Allah haramkan khamr. Akan merusak akal manusia, termasuk narkoba pada masa ini. Untuk menjaga kehormatan manusia, Allah mengharamkan zina, wala taqrabu zina. Untuk menjaga keturunan juga. Jangan sampai ada seorang anak tidak tahu bapaknya yang mana. Jadi ini pernah terjadi pada masa jahiliyah.
Kemudian yang terakhir adalah menjaga harta. Karena itu Allah melarang pencurian, penjambretan, korupsi. Ya kan Pak? Apalagi begal. Bahkan Allah memberikan hukum yang tegas, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Itu kan serem Pak. Ya. Kalau hukum ini diterapkan di Indonesia gimana? Setuju nggak? Para koruptor nanti tangannya pada buntung ya Pak ya. Tapi ngeri juga. Makanya fatwa-fatwa para ulama selalu memperhatikan ilmu maqasid. Ustaz, ya Syekh, apa hukumnya kontrasepsi permanen? Namanya, contohnya aja, vasektomi dengan memutus jalur perempuan atau laki-laki agar tidak terjadi pembuahan secara permanen, bukan diikat. Maka fatwa para ulama tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena salah satu maqasid tujuan Islam adalah agar manusia terus ada keturunannya. Tapi kalau sifatnya sementara, menggunakan kontrasepsi yang sifatnya sementara, termasuk mungkin ya, yang sering ada, maka hukumnya boleh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melakukan azl. Maka Jabir berkata, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azl dan Al-Qur'an waktu itu turun, Pak. Dan tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi katakan itu adalah al-wa'dul khafi, pembunuhan yang tersembunyi. Maka azal itu hukumnya makruh. Karena belum tentu juga bertemunya air mani dan ovum itu pasti membuahkan jadi, itu belum tentu. Ya. Karena hanya cukup dengan satu sel mani saja akan bisa, kalau Allah takdirkan akan bisa menjadi janin. Sebaliknya, dengan ribuan sel, mungkin jutaan sel, tapi kalau Allah belum mentakdirkan hamil, belum hamil. Maka pernikahan itu bukan hanya sekedar kebutuhan biologis manusia, atau hanya untuk mengangkat status saja, tetapi di situ ada maqasid yang besar, tujuan-tujuan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya para nabi mereka memiliki keturunan, mereka menikah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah. Ini menunjukkan bahwa memang manusia menjalani ini sebagai sebuah hal yang harus dilakukan dulu. Namun seorang mukmin pun memandang pernikahan itu sebuah ibadah. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, ibadah apa yang paling lama dilakukan? Kalau salat itu berapa menit biasanya? Kalau salat benar, kalau salat tarawih lumayan. Apalagi imamnya sudah alif lam mim, ada lama ini. Allahu Akbar. Jadi waktu kecil imamnya alif lam mim, Allahu Akbar. Ruku. Yasin, Allahu Akbar. Boleh enggak Pak itu? Makruh meskipun satu hanya. Karena Yasin, alif lam mim namanya huruf muqatta'ah, itu maknanya tidak dipahami oleh manusia. Wallahu a'lam. Jadi kalau alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu akbar, boleh. Tapi kayaknya orang pantas ya. Paling enggak ya berapa ayat. Maka pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang mulia. Ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Nikahkan
para pemuda laki-laki dan para pemudi perempuan yang sudah mampu untuk menikah, sudah layak untuk menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, fuqara, niscaya Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Ini yang ngomongnya Bapak. Allah Subhanahu, kalau mau berpikir realistis, Pak. Dulu Bapak, Ibu sebelum menikah punya apa? Punya motor kan? Motor yang beli siapa? Orang tua. Punyanya apa kita sebelum menikah? Setelah menikah, alhamdulillah, Allah berikan kita pekerjaan, Allah berikan kita penghasilan. Bahkan Allah berikan kita keluasan untuk membeli tanah di Sawangan, di komplek apa ini apa? Grand Sawangan Regency. Kepikiran nggak sebelum nikah mau tinggal di sini? Enggak kan? Mas Yusuf tinggalnya dulu di mana? Kontrak. Jadi kontraktor ya. Tinggalnya di mana dulu? Manggarai. Pak, orang Manggarai jauh nggak Pak? Nggak kepikiran tinggal di sini. Nggak kepikiran punya rumah di sini. Bahkan mungkin sudah Allah berikan kendaraan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, nggak punya duit, Allah akan memberikan kekayaan. Karena dengan adanya anak, Allah akan memberikan rezeki bagi anak kita lewat itu. Makanya ucapan orang tua dulu kita, banyak anak banyak rezeki, itu sebenarnya tidak mutlak sah. Banyak anak banyak rezeki itu tidak mutlak salah. Akan jadi salah kalau orang nggak punya modal apa-apa, mental belum siap, kemudian nafkah juga belum siap, udah ngebet pengen nikah saja. Itu juga tadi tidak ada pertimbangannya. Maka itu keliru. Karena manusia hanya Allah wajibkan berikhtiar saja. Seorang suami sebelum menikah, waduh nanti kalau nikah itu kan yang Allah tuntut buat kita, para bapak, kita hanya berikhtiar saja. Ikhtiar apa saja? Entah dengan berniaga, entah dengan menebarkan ilmu doa, berikhtiar. Apapun itu, selama usaha kita adalah usaha yang hak. Nanti dari situ Allah akan memberikan rezeki. Tahu kisahnya Maryam. Maryam ketika hamil tua, Allah berikan titipkan janin dalam rahim Maryam tanpa seorang suami. Maka Maryam dituduh yang tidak-tidak oleh orang-orang itu. Maka Maryam kabur dari tempat tinggalnya dalam kondisi hamil tua, bersandar di bawah pohon kurma. Ibu-ibu ini bisa bayangkan, udah hamil tua, kabur dari rumah karena dituduhnya nggak benar, capek bersandar di pohon kurma. Tahu pohon kurma Pak? Kecil apa gede? Yang kecil juga nggak bisa digoyang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Maryam untuk menggoyang pohon kurma itu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaihi rutban janiyya. Goyangkan pohon kurma itu, maka akan jatuh pohon kurma yang muda, rutab, yang siap makan. Ya, goyangkan pohon kurma digoyang. Kita yang laki-laki orang 10 pun nggak bisa Pak ya. Ibu hamil sudah hamil tua, disuruh pohon kurma itu digoyang oleh Allah SWT. Goyang. Maka akan jatuh pohon kurma yang siap makan, rutab, yang enak-enak dulu Pak. Warna kuning-kuning udah mau matang itu ya.
Makanya dari situ ada istimbat bahwa wanita hamil yang sudah tua bagus untuk makan kurma. Yang usia sudah mau melahirkan, perbanyak makan kurma. Dari situ, karena Maryam, ya Allah berikan rezeki berupa kurma. Ya. Syahidnya apa? Yang menjadi perhatian kita adalah Allah berikan Maryam untuk menggoyang. Sebagai bentuk ikhtiar, karena Allah yang akan memberi. Ketika digoyang, turunlah, jatuhlah uang itu. Kewajiban kita sebagai seorang suami adalah berusaha. Apapun jalannya, kita berusaha tempuh. Yang penting halal. Insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Ya. Maka pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Dulu para sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang punya harta itu, mereka pergi membawa banyak pahala. Jadi para sahabat yang fakir pun ada, Pak. Bahkan ada sahabat yang dikenal dengan nama Ahlus Suffah. Tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Tinggalnya di masjid. Jadi kalau ada orang tiduran di masjid, boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Bu? Boleh, Tat. Yang penting jangan ngiler. Seperti Abu Hurairah, tapi Allah kekalkan namanya melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada 5.700 hadits yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu sering bercerita, ya, kalian menyangka aku itu dulu punya penyakit ayan, junun. Ayan, oh ya, happy, tiba-tiba jatuh. Aku tuh nggak punya penyakit itu. Yang menimpaku hanyalah rasa lapar. Yang menimpaku hanyalah rasa lapar. Abu Hurairah lapar sampai pingsan. Kita ada nggak yang begitu? Lapar sampai pingsan. Ya, itu perjuangan Abu Hurairah menuntut ilmu, meriwayatkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sahabat itu ada juga yang fakir, fuqara, tapi ada juga yang kaya. Seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu memang bakatnya bakat kaya. Ketika hijrah di Mekah, Abdurrahman bin Auf sudah saudagar kaya. Berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, Pak. Abdurrahman bin Auf. Maka kecerdasan Rasulullah SAW, ya Abdurrahman ini orang kaya. Gaya hidupnya berbeda dengan orang biasa. Maka sesampainya para sahabat hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, maka sahabat muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat mu'akhah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Kata Sa'ad, ya Abdurrahman, sesungguhnya saya memiliki kebun yang banyak, kebun kurma yang banyak. Kamu mau ambil yang mana? Terserah. Sebagian kamu miliki, sebagian buat saya. Ya, orang Ansar memberinya nggak tanggung-tanggung. Ini setengah ambil. Jadi kalau bapak masih orang, saking sayangnya kepada orang itu, saya punya rumah 2, ambil 1. Saya punya mobil 2, ambil 1. Wah, luar biasa. Sahabat Ansar. Ya Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Kamu mana yang kamu suka? Saya akan ceraikan dia. Selesai iddahnya, boleh kamu nikah.
Abdurrahman bin Auf tidak. Walakin dullani 'ala suq. Tapi tunjukkan padaku pasar yang ada di Madinah. Maka ditunjukkan sebuah pasar namanya pasar Uqam di Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf berdagang di situ menjadi kaya lagi, Pak. Jadi memang bakatnya bakat kaya, bakat dagang. Ada yang begitu. Ada orang yang di sini. Masya Allah. Jadi memang bakat berdagang, ya. Abdurrahman bin Auf. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Maka sahabat yang miskin mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Orang-orang kaya dari kami, para sahabat itu mereka pergi mendapatkan banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka puasa, salat. Kita pun salat. Artinya sama-sama dapat pahala dari salat. Yang kaya salat dapat pahala, yang miskin salat dapat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka, sahabat-sahabat yang kaya, mereka puasa, kita puasa. Tapi wayatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi orang-orang kaya itu begitu mudah sedekah dengan harta mereka. Yang miskin, mau sedekahnya nggak bisa, nggak punya harta, gimana sedekah? Maka Nabi SAW berkata, fa inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir ada sedekah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah seperti orang bersedekah, dapat pahala. Setiap kita mengucapkan subhanallah, kita mendapatkan pahala. Setiap kita mengucapkan Allahu akbar, kita mendapatkan pahala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam kemaluan kalian ada sedekah. Takjub sahabat, kaget. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, lalu dapat pahala? Kok bisa? Ya, berhubungan suami istri kok dapat pahala? Maka kata Nabi SAW, awalais, bukankah seandainya idza wudi'a fil harami fakana lahu alaihi wizrun, bukankah kalau syahwatnya diletakkan pada tempat yang haram dia dapat dosa? Fakadzalika idza wada'a fi haram fi halal kana lahu ajr. Maka begitulah seandainya diletakkan di tempat yang halal dia mendapatkan pahala. Jadi pernikahan itu, ini kiat yang pertama, Pak. Untuk menjadi pasutri idaman, yang pertama kita harus menghayati bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Ini poin pertama. Kalau pernikahan itu adalah ibadah, bahkan pernikahannya ibadah yang panjang sampai kita meninggal, ya. Maka apapun aktivitas itu bisa menjadi ibadah. Saking enaknya seorang suami istri itu, Pak Abu, kata Rasulullah SAW, ada hal yang tidak terhitung sebagai hal yang sia-sia. Salah satunya apa? Bercandanya seorang suami dan istri. Itu bukan hal sia-sia. Bahkan Rasulullah SAW membolehkan berbohong kepada istri. Istri juga kepada suami, tapi dalam hal yang benar ya Bu, ya Pak ya. Dalam hal yang maslahat, dalam hal yang benar boleh. Dan itu enggak dosa. Subhanallah. Disebut dalam hadis Muslim ada 3 tempat boleh berbohong. Yang pertama suami dan istri. Yang kedua ketika perang. Perang, Pak. Kalau polisi perang ada yang ditangkap. Saking jujurnya, komandan kamu di mana? Di situ, di Sawangan.
di titik ini, ya terlalu jujur, cepat habislah. Nggak boleh, karena perang itu adalah khida. Harbu khida. Perang itu adalah tipu daya. Main strategi. Jangan begitu. Ini berdosa karena berbohong. Enggak. Perang itu boleh berbohong. Yang ketiga adalah mendamaikan dua orang muslim yang saling bermusuhan, ada permusuhan, didamaikan. Gimana kabarnya? Itu gimana sih Fulan? Tahu. Dia tahu ada masalah. Masya Allah kemarin katanya ya ingin ketemu dengan antum, dia itu kangen atau apa. Ceritakan yang baik-baik. Berbohong. Ya. Tiga hal itu. Tiga hal. Makanannya enak nggak Pak? Alhamdulillah, enak banget. Padahal kagak enak atau kurang enak. Suaminya dari Padang, istrinya dari Jogja. Ada yang gitu. Istrinya sukanya manis-manis, suaminya senangnya berbumbu yang pedas. Anggaplah ada. Enak, enak. Sotonya enak. Soto Jogja kan manis ya Pak ya? Enak. Meskipun bohong. Untuk menyenangkan istri. Enak, tolong ambilin cabai dulu. Tolong ambilin garam. Kurang asin. Sudah enak. Gimana Pak bajunya? Masya Allah. Bagus banget. Gak ada wanita yang tercantik di dunia ini melebihi anti. Dalam hal-hal yang semacam itu, kita tidak dianggap berdosa. Tentu sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu berlebihan. Maka kita hayati pernikahan itu sebuah ibadah. Ibadah. Keletihan kita sebagai suami, keletihan kita sebagai istri, ibadah. Tidak ada yang sia-sia Pak. Pagi-pagi, pagi subuhan, siap-siap berangkat kerja. Berangkat petang, pulang malam. Capek. Makanya pas akhir pekan, ya, ada pengajian, datang capek Ustaz. Ya. Subhanallah. Ada penghayatan ibadah di sini. Bahwa apa yang saya lakukan ibadah. Saya memberikan nafkah kepada istri ibadah. Saya memberikan nafkah kepada anak ibadah. Enggak ada yang sia-sia. Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alahu fi imra'atik." Ya Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah sampai apapun yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu, melainkan itu sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Maka kalau dari sini kita sudah paham, kita hayati betul-betul pernikahan itu ibadah, maka seorang suami senang memberikan apapun yang dia bisa untuk istrinya. Diberikan hadiah, diberikan sebisa dia tentunya. Selagi dia mampu, selagi dia bisa, dia akan berikan. Tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan. Karena ini ibadah. Yang namanya ibadah berpahala. Begitu juga istri. Tidak hitung-hitungan. Suami pulang, Pak, mau minum apa Pak? Kopi, teh, sirup, jus. Masya Allah. Coba Pak, ketika seorang suami pulang ke rumah, seperti itu kan oleh seorang istri, itu perasaannya gimana? Begitu duduk, dibawakan kopi kesukaan. Kopi Aceh Gayo Wine. Masya Allah. Kopi Liong.
Beda. Beda loh. Ya. Seorang suami bisa beli kopi, bisa bikin kopi sendiri, tapi beda. Kalau yang menghidangkan istri itu beda. Perasaannya beda. Senang, beda. Ada sakinah di situ. Ya. Seorang istri capek. Aduh. Pagi-pagi Ustaz, saya sudah nyapu. Setelah nyapu, ngepel. Setelah ngepel, anak berantakin lagi ya Bu ya. Dirapiin lagi. Ya. Disapu lagi, ya. Dirapiin lagi. Terus sampai sore. Belum nyuci bajunya Ustaz. Capek. Seharian penuh. Anak yang pertama masih kecil, anak kedua masih kecil, anak yang ketiga masih kecil. Aduh capek Ustaz. Yakin Ibu bahwa yang dilakukan untuk keluarga itu adalah ibadah. Ibadah. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Ya. Itu adalah medan jihadnya seorang istri dengan berkhidmat kepada suaminya di rumah. Ya, urusan dalam negeri, urusan luar negeri biar papa yang pegang. Kalau ibadah ngapain kita ribut? Ngapain kita mencari pengakuan? Saya sudah begini loh Pak, saya udah capek loh Pak. Bapaknya juga sama. Saya juga lebih-lebih. Berangkat pagi, pulang sore. Buat apa jadi pengakuan? Apa yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Nah ini yang kedua. Ikhlas. Ya, tips yang kedua adalah ikhlas. Karena ini adalah ibadah, maka kita lakukan. Oh, tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan berbuah pahala. Senyum kita kepada istri kita pahala. Ya. Istri berdandan juga pahala untuk suami. Suami juga sama, memberikan hadiah, memberikan apa, semuanya berpahala. Ikhlas. Karena apa? Karena dalam rumah tangga itu tidak ada yang mulus terus nggak ada perselisihan, percekcokan itu nggak ada. Saya ulangi lagi, rumah tangga yang ideal bukan rumah tangga yang tanpa masalah, tapi rumah tangga yang cerdas menyelesaikan masalah. Itu rumah tangga ideal. Kadang cemburu, suami cemburu, kadang istri cemburu, kadang cemburu, suami kadang cemburu, kadang ada masalah dengan keluarga suami, kadang ada masalah dengan keluarga istri itu biasa. Jangan dianggap besar, kemudian menjadi pemantik api. Karena kalau sudah menjadi api pemantik permusuhan, membesar, masalah-masalah itu bertumpuk-tumpuk, dan kita anggap itu sebagai sebuah masalah besar, ujung-ujungnya apa Pak? Bisa menjadi perceraian. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Meniru Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Surah Hud. Iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, didekatkan. Fa'aqrabuhum manjilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar ujiannya, fitnah. Lalu ada yang lapor, pasukan iblis ini, syaitan, saya sudah bisa melakukan ini dan itu. Biasa. Saya sudah bisa melakukan ini dan itu. Biasa. Lalu ada yang lapor, saya sudah bisa menceraikan suami dan istri. Maka iblis didekatkan ke dekat iblis. Iblis itu pintar, Pak. Bukan pintar, cerdik. Bukan cerdik sih, culas. Ya. Jadi kecerdasan yang culas. Dan visioner. Kenapa? Karena bangunan utama dalam masyarakat, negara, itu apa Pak? Pemerintahan? Bukan. Peraturan? Bukan. Keluarga.
keluarga. Kalau keluarganya itu rusak, keluarganya itu broken home, keluarganya itu berantakan, maka tatanan sosial masyarakat akan berantakan. Masyarakat berantakan, negara akan berantakan. Itu. Maka iblis itu visioner. Kalau mau merusak, jangka panjang sekalian. Kalau kita ikhlas, iblis nggak bisa goda. Ya, karena iblis telah bersumpah. Ya, Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'il. Dari pertama, iblis akan mendatangi dari depan, dari belakang, wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau mendapati hamba-hambamu itu banyak yang tidak bersyukur. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang Jadi setan itu nggak bisa. Kalau suaminya ikhlas dalam rumah tangga, istrinya ikhlas berkhidmah kepada suaminya ikhlas berkhidmah untuk istrinya, untuk keluarganya, iblis nggak bisa. Berbeda karakter, ya, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pembawaan, itu kan berpotensi, Pak, untuk menjadi konflik. Tapi kalau semuanya ikhlas, Masya Allah, akan cepat selesai masalah, cepat selesai. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tentu syukur. Bu, syukur, Bu. Pak, syukur. Jangan lupa syukur. Apa yang sudah dimiliki. Jangan sering lihat rumput tetangga, Pak. Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Enggak, kan? Rumahannya enggak ada rumput, kan? Ini kiasan, Pak. Karena kadang setan itu bermain semacam itu. Membandingkan dengan sesuatu yang lebih. Dulu itu saya pengen punya istri begini, kan? Tapi qadarullah istri saya nggak begini. Yang perempuan juga sama. Dan saya itu dulu pengen punya suami yang begini, ternyata enggak. Yang namanya manusia itu pasti ada kekurangan. Manusia itu tempatnya salah dan alfa. Laki-laki bukan bidadari, bukan malaikat. Istri bukan bidadari. Pasti ada kekurangan. Ya. Itu harus kita pahami betul-betul. Kita hayati dia. Suami saya itu tidak sempurna. Istri saya juga tidak sempurna. Justru kita dipertemukan agar saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Ya, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Bagaimana kiatnya agar bisa bersyukur? Lihatlah yang di bawah dari keadaan kita. Nabi sampaikan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Sering-seringlah melihat kepada orang yang di bawah kalian. Jangan sering melihat yang di atas, karena itu lebih layak untuk membuat kalian lebih bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Lihatnya orang yang di bawah, Pak. Ya, dalam berumah tangga, lihat yang di bawah. Ibu juga sama, fitnahnya perempuan ini harta, Pak. Bu, fitnahnya ibu itu harta. Pak, fitnahnya bapak-bapak ini perempuan. Percaya enggak? Fitnahnya laki-laki itu perempuan, gak usah bohong, Pak, saya juga laki-laki. Karena Nabi sudah sampaikan, "Ma taraktu fikum fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada sepeninggalku yang ada fitnah lebih besar bagi kaum laki-laki melebihi fitnah perempuan. Laki-laki itu enggak melihat rumahnya perempuan, enggak, Pak. Bu, enggak lihat. Laki-laki itu enggak melihat pakaiannya atau apalah, ya, hartanya perempuan, enggak. Perempuannya itu sendiri.
Sebaliknya fitnahnya kaum wanita apa? Harta. Makanya nanti di surga perempuan itu yang paling cantik adalah istri kita. Selama istri itu tidak menikah lagi sepeninggal suaminya. Karena istri akan dipertemukan dengan suami terakhir. Ya, ada hadisnya. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana penghuni surga laki-laki begitu masuk surga maka dia bertemu dengan bidadari yang cantik jelita. Maka dia katakan, ini untukku. Iya, untukku. Maka laki-laki nggak sabar, pengen dekat dengan bidadari itu. Maka dikatakan oleh bidadari itu, sekarang bukan dengan saya. Silakan masuk lagi. Ketemu lagi dengan bidadari yang lebih cantik lagi. Wah, ini untuk saya. Iya. Dia pengen lagi, lebih dekat lagi dengan bidadari itu. Sekarang bukan waktunya dengan masuklah. Sampai kemudian masuk di sebuah istana besar dan di situ ada yang paling cantik. Ternyata dia ada istrinya waktu di dunia. Tapi istri saya begini Ustaz. Beda. Di surga beda Pak. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Istri-istri itu senantiasa suci. Ya. Selalu perawan, selalu bersih. Ya. Beda. Penghuni surga itu tingginya 60 hasta. Seorang penghuni surga itu dia akan diciptakan akan kembali seperti penciptaan semula, ini Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu Allah ciptakan dan 60 dhira. 60 hasta. Satu hasta itu segini Pak. 60 ya sekitar 30 meteran. Dan umur mereka itu 33 tahun. 33 tahun, masih gagah, masih kuat. Ya. Laki dan perempuan. Bidadari yang paling tercantik adalah istri. Kebanggaan. Perempuan itu suka yang kebanggaan. Maka di sana perempuan itu dipakaikan pakaian yang terbaik, ya, dengan kecantikan yang paling cantik dan seterusnya. Karena fitnahnya perempuan itu di situ. Fitnahnya itu bukan pada laki-laki. Fitnahnya adalah pada harta, pada kemewahan. Ya. Maka kaum wanita pandai-pandailah mensyukuri suami dengan melihat yang di bawah. Alhamdulillah saya sudah punya suami yang begini. Daripada ada fulan atau fulanah yang punya suami begini. Fulanah yang punya suami begini. Saya punya saudara suaminya begini. Lihat-lihatnya yang di bawah Pak. Jangan sering melihat ke atas. Bapak juga sama. Jangan sering melihat ke atas. Coba kalau istri saya seperti ini kurang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sabar. Mirip-mirip yang tadi. Yang keempat adalah husnudzan. Apa? Husnudzan. Ini penting. Penting sekali. Husnudzan itu penting sekali. Inna ba'dadhan, sebagian prasangka itu dusta. Ya. Bu, jangan terlalu curiga dengan suami. Kadang perempuan begitu Pak ya. Capek-capek, ada rapat mendadak pulang. Pak, kok nggak pulang-pulang sih? Jangan-jangan. Curiga. Curiga itu boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ada husnudzan dalam hubungan suami dan istri. Istri ketika suami dekat dengan ibunya, dengan keluarga suaminya, husnudzan. Jangan suaminya ngasih uang kepada orang tuanya, kemudian macam-macam kayak gitu. Sering ngasih. Sudah biarkan saja. Berikan hati yang lapang untuk suami berbakti kepada orang tua. Karena baktinya orang tua, suami itu kepada orang tua itu enggak pernah terputus. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin.
Mereka bertanya kepadamu, untuk siapa mereka infakkan harta? Yang pertama adalah untuk orang tua. Karena apa? Menginfakkan biasa, ngasih kepada istri biasa, tapi kepada orang tua kadang kita lupa. Maka biarkan suami berbakti kepada ibunya. Biarkan suami berbakti kepada keluarga. Begitu juga sebaliknya, istri biasanya dia berkhidmah kepada saya, kemudian dia senang memberi keluarganya. Atau mungkin mengambil sebagian harta saya, kemudian diberikan kepada keluarga dia. Sudahlah. Permasalahan-permasalahan kecil yang dibesar-besarkan. Kedepankan husnul. Yang terakhir adalah mengambil peran masing-masing dan kita peduli dengan tanggung jawab. Ya, peduli dengan tanggung jawab. Suami berusaha untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah, mendidik anak. Istri juga sama. Makanya filosofinya orang dulu bahwa perempuan itu harus peduli dengan dapur, sumur, kasur, itu nggak sembarangan loh Pak. Itu bukan kolot, tapi itu sebuah kemajuan bagi seorang wanita. Karena kalau dapur, sumur, kasur tidak diperhatikan, akan berantakan. Betul? Coba Bu, kalau suaminya ngurusin dapur, sumur, kasur, saya jamin 3 hari saja mereka akan puyeng. Iya Pak ya? Suaminya pulang nyuci baju sendiri, masak sendiri, ya. Cucian piring sendiri. Nggak usah seminggu, 3 hari. Pasti ada sesuatu yang berbeda dalam hati. Itulah pentingnya saling memahami satu dengan yang lain. Tapi ini sebetulnya kebiasaan. Rasulullah SAW terbiasa membantu istrinya. Rasulullah biasa membantu istrinya. Kata Aisyah, beliau senantiasa membantu para istri. Beliau apabila datang waktu salat, maka beliau segera menunaikan salat. Maka suami pun tidak perlu kaku dalam tanggung jawab. Ini tanggung jawab enggak juga. Kita bantu. Istri pun semacam itu. Jika qadarullah Allah berikan rezeki melalui misalkan di rumah jualan online, dapat penghasilan tambahan, alhamdulillah. Kiat agar bisa menjadi pasutri idaman, ya. Yang pertama adalah memahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Yang kedua apa? Setelah ikhlas kita bersyukur. Yang keempat karena pernikahan itu pasti ada ujiannya. Yang kelima adalah husnul dhon. Yang terakhir adalah kita perhatian ya terhadap tanggung jawab kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Ini bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya dan kekurangan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo ditanyakan. Allahu a'lam. Bluetooth yang saya tidur. Dari awal akhirnya dia menjadi pasangan dan setelah itu dan jelas yang semuanya disampaikan oleh Ustaz tadi. Mudah-mudahan bisa
Jadi dari kajian tadi sudah diwakili semua, ya tidak ingat semua yang saya tadi. Ini sedikit mengulas saja. Inti dari kajian menjadi masuk di dalam. Yang pertama tadi apa itu sholat? Lupa ya. Mengenai bahwa dengan ibadah. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, syukur. Yang keempat, adab. Yang kelima, kemudian yang keenam itu apa ya? Oh, sampai jauh ya. Oh, mengadakan masing-masing yang betul-betul dan jangan sering-sering ya curiga sama suami pria atau suami wanita memang apa. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah kami sediakan tadi kertas yang sudah. Untuk tanya jawab bisa langsung kertas atau langsung langsung dulu Pak. Ya, baik. Untuk yang mau bertanya kami persilakan dulu yang langsung, mungkin yang ditulis nanti lanjut. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawabannya yang saya sampaikan. Yang pertama tentang hijab yang tadi kita sampaikan. Hijab yang umumnya kita pahami adalah disampaikan oleh wali perempuan. Tetapi tadi kita menyampaikan kalau mempelai laki-laki itu diperbolehkan untuk menggunakan hijab ini. Kalau dalam pemahaman saya, untuk kita mencontoh Rasulullah SAW, dan pastinya dengan Nabi dengan apa yang dilakukan. Allah Nabi dan Nabi yang disampaikan, dan apa yang Nabi dengan apa yang Nabi lakukan. Jadi ini kita bisa menjelaskan mengenai hijab yang disampaikan oleh mempelai laki-laki di dalam sejarah yang Nabi mungkin pernah menyampaikan dalam hadis atau membenarkannya. Kemudian yang kedua tentang nomor kasarnya, tujuan dari ayat ada 5, yaitu menjaga diri dan peradaban kita, kemudian yang kedua menjaga dari jiwa kita, menjaga keturunan, menjaga akal, dan juga kita menjaga dari apa ya? Harta, emas. Nah, ini kalau kita perhatikan yang saya sampaikan bahwa kita orang berbeda. Yang namanya adalah orang mungkin berbeda. Dan tujuan maka kita tujuan dalam perjalanan sendiri kan tadi 5 hal. Nah, bagaimana kita bisa sebagai pemimpin laki-laki kita mengarahkan dari keluarga kita untuk menuju tujuan dari saya sendiri dan lima tujuan saya sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang hadis Rasulullah SAW, kita sunnati. Kalau menjiwa sunnati pada kami. Di sini kan dijelaskan bahwa ini itu sunnah Rasulullah SAW. Dan siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasul, maka dia bukan turunan dari Rasulullah SAW. Terkait dengan hadis ini, apa kata tersebut penjelasan atau berkaitan dengan turunan hadis ini tentang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang tidak mengikuti sunnah itu atau nama ini yaitu yang juga itu
kalau kita pahami sekarang ini ya, banyak orang-orang yang tidak menikah yang banyak hal masalah, di antaranya mengistilahkan yang tidak ini ada tanggung jawab lebih begitu dan yang lainnya. Dan juga yang mereka banyak juga memahami tentang agama, tapi tidak melaksanakan satu sunnah. Nah, ini kan jelas sekali. Jika tidak melaksanakan itu sunnah itu ya setelah menikah bukan golongan dari Rasulullah yang ditanyakan apa sumber dari hal itu tadi. Sehingga kita jelas Rasulullah sama ini kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Ada 3 pertanyaan. Ingat semua, Ibu. Ya. Yang pertama, kalau tidak salah berkaitan dengan hukum nikah, ijab dan qabul. Pertanyaannya spesifik sekali, di mana apakah ada Rasulullah SAW menikahkan, kemudian beliau bahwasanya ijab itu dari yang menikah, dari mempelai, qabul dari wali. Jika dilihat dari sejarah Nabi SAW, maka Rasulullah SAW menikahkan anak-anak beliau itu sebelum beliau diutus menjadi nabi. Ya. Jadi seperti Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab menikah dengan Abdul As itu sebelum masa kenabian, sehingga para fuqaha mereka menyimpulkan apa yang menjadi urf kebiasaan pada masa itu sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul di usia 40, maka itu adalah urf yang terjadi. Dan disebutkan oleh Aisyah dan Sahih Bukhari, pernikahan di masa jahiliyah itu bermacam-macam. Salah satunya adalah di mana seorang laki-laki dan perempuan menikah melalui walinya. Ada juga pernikahan yang dilakukan yang tidak disahkan oleh Islam, ya. Seorang wanita dia meletakkan tanda di depan rumahnya, maka laki-laki itu datang berapapun. Ketika wanita itu hamil, maka wanita itu akan memilih siapa yang akan kelak menjadi orang tua anak itu. Ini persidangan. Ini dibatalkan oleh Islam. Hanya satu saja yang dibolehkan, yakni dengan dinikahkan oleh wali. Dan itu adalah uruf yang terjadi pada masa sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi SAW. Uruf yang terjadi adalah wali menikahkan, di mana wali menikahkan mempelai kepada mempelai pria. Apakah dibolehkan mempelai pria melakukan ijab kemudian diterima oleh putri? Ini dari jalan makna ijab dan qabul. Jadi yang diinginkan syariat adalah sighah. Makanya rukun pernikahan adalah adanya wali, 2 orang mempelai, laki-laki dan perempuan, kemudian sighah. Sighah itu apa? Ijab dan qabul. Dalam syariat tidak diharuskan demikian dan demikian. Karena paling banter perbuatan Nabi sendiri ketika menikahkan Ali, ketika menikahkan Zainab, ketika menikahkan Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Utsman bin Affan. Perbuatan Nabi sendiri paling banter tidak menunjukkan kewajiban, hanya sunnah. Karena kaidahnya adalah fi'lun Nabi la yadullu 'alal wujub. Pada asalnya perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan kewajiban, sunnah. Tetapi jika perbuatan Nabi itu sudah direkomendasikan sebagai sebuah kewajiban, barulah itu wajib. Ya, seperti sallu kama ra'aitumuni
usalli. Ya. Tapi itu pun kemudian dibahas oleh para fuqaha yang kadang ditinggalkan Nabi, kadang yang tidak. Ya, itu nanti menjadi sunnah di dalam sholat. Jadi begitu. Jadi intinya ijab dan qabul itu bisa dari dua sisi, karena di dalam Islam tidak diharuskan ijab itu dari laki-laki, ijab dari perempuan. Meskipun kebanyakan ijab itu dari wali, qabul dari mempelai prianya. Jadi tidak ada syarat harus wajib dari wali. Kalau uruf sebuah masyarakat itu biasanya ijab itu dari wali, maka kita ikuti uruf kebiasaan. Tapi harus ada ijab dan qabul. Jadi ijab qabulnya itu wajib sebagai rukun, tetapi proses terjadinya baik ijab itu dari wali ataupun dari mempelai itu tidak jadi masalah. Apakah Nabi pernah menikahkan sahabat atau sahabiah? Pernah Nabi SAW menikahkan dan beliau menjadi wali. Kalau Nabi sendiri, khusus untuk Nabi, ketika beliau ingin menikahi wanita itu tidak perlu wali. Khusus Nabi ya, khusus Nabi. Karena Nabi dibolehkan menikahi wanita yang menawarkan diri untuk Nabi. Kalau ada seorang wanita, in wahabat nafsaha lin nabi fa arada an-nabi an yastamkihaha. Kalau ada seorang wanita yang ingin menikah kepada Nabi, kemudian Nabi menerimanya, maka itulah ijab qabulnya. Permintaan itu ijab dari perempuan, qabulnya dari Nabi. Tapi ini khusus untuk Rasulullah SAW, karena beliau adalah wali dari seluruh wali nikah. Dan Nabi SAW memiliki hak untuk menikahkan sahabat dan sahabiyah. Khusus Nabi, meskipun beliau adalah bukan orang tua dari sang anak itu. Seperti hadis seorang wanita dalam Sahih Bukhari menawarkan diri untuk Nabi SAW. Ya Rasulullah, wanita itu menawarkan dirinya, apakah kau ingin menikah denganku? Maka Nabi melihat di atas ke bawah, lihat. Dan Nabi tidak memberikan jawaban. Terlihat Nabi tidak mau, tapi beliau tidak menolak, diam saja. Lalu ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahi dia, nikahkan aku dengan dia. Maka Nabi tanya kepada laki-laki itu, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dijadikan mahar? Tidak ya Rasulullah. Pakaian kamu bisa menjadi mahar. Apakah ada pakaian lain? Kata sahabat itu, saya tidak punya pakaian lain ya Rasulullah, kecuali ini. Jadi kalau ini diberi untuk mahar, dia pakainya yang mana? Apakah kamu punya? Cari dulu. Iltamis. Kalau khatama min hadid, cari meskipun hanya cincin besi. Cincin besi pun enggak ada, Pak. Kalau kita minimal punya handphone ya, untuk dijadikan mahar. Enggak ada, Pak. Subhanallah, fakir sekali sahabat ini. Maka kemudian Nabi katakan, ya, karena enggak punya apa-apa, apakah kamu punya bacaan Al-Quran? Maka sahabat ini menyebutkan beberapa bacaan-bacaan ini dan itu. Ditanyakan kepada perempuannya, apakah engkau mau dinikahkan dengan mahar mengajari Al-Quran? Mau. Maka Nabi kemudian menikahkan. Laqad zawwajtukaha wa ankahtukaha mimma ma'aka minal Quran. Aku kawinkan kau dan aku nikahkan kau dengan apa yang kamu miliki berupa Al-Quran. Maka kemudian laki-laki itu dan perempuan itu pergi, sudah menjadi suami istri. Itu. Ya, ini yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Pertanyaan kedua tadi. Maqasid syariah yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, menjaga hifdzu al-ard atau nasl, menjaga kehormatan atau keturunan. Sebagian ulama menjadikan ini sebagai maqasid yang lain, yang keenam. Tapi yang lebih roji adalah maqasid itu tetap 5.
nasl dan kehormatan dan keturunan itu jadi satu. Yang terakhir adalah harta. Pernikahan adalah menjaga maqasid berupa keturunan. Gini Pak, logikanya gini. Ada nggak hewan yang sudah punah? Ada nggak? Ada. Hewan tertentu atau burung atau apalah, singa atau macan tertentu yang punah. Kapan itu punah? Ketika tidak memiliki keturunan. Ketika tidak memiliki keturunan. Ketika tidak bisa berkembang biak, kemudian dia mati, maka habis. Nah, manusia itu jangan sampai semacam itu. Habis, hilang semua. Maka salah satu yang tujuan Allah menciptakan di dunia ini untuk ibadah. Ya, Allah ingin manusia itu tetap ada. Maka manusia itu harus punya keturunan untuk melanjutkan regenerasi ke depannya nanti. Kehidupan di muka bumi ini. Agar ada khalifah di muka bumi ini. Ya, jadi salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga adanya manusia. Karena itu Allah haramkan liwat. Liwat itu apa? Sodom. Kenapa Pak? Salah satunya itu. Kalau laki sama laki nggak punya, perempuan dengan perempuan nggak punya. Makanya zina dengan apa yang dilakukan oleh kaum Sodom ini lebih berat mana di sisi Allah? Lebih berat mana Pak? Zina bisa menghasilkan anak nggak? Bisa. Sodom